Oke, kita mulai untuk pertemuan hari ini ya tentang instrumentasi. Saya akan share. Jadi hari ini pertemuan pertama tentang pengukuran ya, instrumentasi dan pengukuran. Kita masuk ke pengantar dulu. Apa itu instrumentasi? Jadi instrumentasi itu adalah suatu hal yang penting ya di masa ini ya, terutama kita memerlukan standarisasi. Di suatu barang itu harus standar. Nah, standar itu harus diukur dengan suatu referensi. Ya, diukur kuantitasnya apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu sehingga pentingnya instrumentasi. Kemudian di dalam pengukuran saat ini kita menggunakan beberapa macam instrumen, ya, yang ada analog instrumen dan digital. Ya. Analog instrumen adalah instrumen yang menggunakan prinsip defleksi, ya, artinya dia ada simpangan ya dari titik nol atau dari reference. Kemudian digital instrumen dia akan menampilkan display nilainya dari yang diukur. Nah, jadi ada dua macam yang kita bisa lihat di tempat kita. Kalau kita ngukur, dia kalau pakai jarum berarti dia analog. Tapi kalau yang dia tampilkan itu adalah angka digital, berarti instrumen tersebut sudah memiliki instrumen digital. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik dan fungsi dari instrumen. Jadi beberapa instrumen itu dilengkapi dengan variabel apa yang akan diukur. Kemudian beberapa instrumen memiliki recording ya, penyimpanan data yang bisa kita lihat. Nah, beberapa basic dari instrumen itu menghasilkan 3 macam ya fungsi. Yang pertama indikasi. Indikasi dia menunjukkan nilai yang diukur. Yang kedua recording ya, dia akan menyimpan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan. Jadi instrumen ini tidak terlepas dari kontrol sebenarnya, karena sekaligus mengukur dan mengendalikan. Ada juga yang mengukur, kemudian dia memberi indikasi, misalkan kalau sudah melebihi temperatur sekian, dia akan ngasih alarm. Itu juga bagian dari instrumen. Nah, sebelum kita masuk ke instrumen, kita harus tahu bagaimana sistem pengukuran. Jadi semua data sebenarnya yang kita miliki itu merupakan hasil dari pengukuran, ya. Kemudian pengukuran itu menggunakan sensor. Seperti misalkan contohnya untuk kendaraan. Di dalam kendaraan itu ada banyak sekali sensor, ada 40 sampai 50 sensor. Nah, 50 sensor itu yang akan memberitahu kita atau tidak memberitahu. Ada yang tidak memberitahu, dia langsung saja ke mesin ya, tapi ada yang memberitahu kita. Di dalam
kendaraan tersebut, ya sensor-sensor itu sudah dikalibrasi ya, jadi dia sudah dicek di awal sebelum digunakan. Misalkan kalau alat ukur bahan bakar 100 liter misalkan, itu akan sama di semua kendaraan. Ya. Nah, contoh beberapa sensor di kendaraan, misalkan untuk mengukur kecepatan namanya speedometer ya. Dia akan mengukur kecepatan kendaraan. Kemudian ada tachometer. Ya, itu dia akan menunjukkan berapa putaran dari mesin. Ya, biasanya kalau kita ngegas itu akan ada nilai dari tachometer. Lalu nilai daripada bahan bakar ya. Kemudian juga temperatur akan diindikasi juga supaya tidak overheating. Lalu ada lagi misalkan di kendaraan sekarang ada GPS ya, untuk menunjukkan posisi dari kita kemudian untuk ke tujuan ya. Lalu ada ukur percepatan ya. Jadi mengukur berapa percepatan dari kendaraan supaya tidak timbul namanya kecelakaan ya. Nah, akselerometer ini juga ada di kendaraan, misalkan untuk pelindung ya, di airbag. Itu ada akselerometer, tapi tidak ditampilkan ke kita. Itu tujuannya kalau terjadi tabrakan, artinya ada percepatan yang berubah tiba-tiba, maka airbag-nya akan mengembang ya. Kemudian juga ada pengukuran silinder ya, kemudian juga kecepatan dari roda ya. Ini digunakan untuk pengereman ya. Jadi di kendaraan ada namanya anti-lock braking system. Ini digunakan supaya kita pengemudi kendaraan tidak terjadi namanya slip ya di jalan. Nah, beberapa macam aplikasi daripada pengukuran itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah untuk memonitor proses dan operasinya. Bagaimana kita bisa mengukur ya, kita bisa monitor, kemudian kita bisa mengoperasikannya. Kemudian untuk mengontrol proses dan operasi. Jadi dari apa yang kita ukur itu digunakan untuk mengontrol proses dan operasi. Kemudian nomor 3 itu untuk eksperimen. Jadi kalau kita ingin ukur ya, itu bisa efeknya untuk data kita ya, untuk ukur kita. Nah, untuk mengukur monitoring ini, misalkan kita memiliki termometer ya, barometer, radar, ukur angin ya, anemometer, itu kita bisa tahu bagaimana kondisi lingkungan ya. Kemudian juga untuk di otomotif untuk ukur kecepatan ya, suhu, itu akan memberikan kita informasi ya, kita bisa monitor kondisi kendaraan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk kontrol. Kontrol ini menggunakan sensor dan untuk melihat feedback-nya apabila yang kita ukur sudah melebihi standarnya ya. Jadi kita misalkan dari sini diproses ya, ini kita ukur, kita kasih feedback atau diproses dengan kontrolnya, kemudian masuk lagi ke kontrol sampelnya. Kemudian ada macam-macam, contohnya misalkan hot wire anemometer. Jadi ini untuk mengukur variasi kecepatan fluida, ya terutama
angin ya, udara. Kemudian ini bisa untuk fluktuasi juga pada frekuensi dari 100 hingga 3000 Hz. Jadi 30.000 Hz. Jadi ada namanya keterbatasan ya. Jadi kalau misalkan dia instrumen itu ada ringnya sampai berapa ke berapa, kemudian frekuensinya sampai berapa ke berapa, ada batasan. Kemudian contoh di kendaraan, misalkan mengukur kecepatan daripada kendaraan, lalu untuk anti-lock braking system, lalu untuk mengatur pendingin ya di kendaraan, untuk mengukur AC ya, lalu untuk mengukur polusi kendaraan. Ini semua harus diukur ya, dan kita diberikan nilainya ya, itu untuk mengetahui kendaraan kita baik atau tidak. Nah, sedangkan untuk eksperimen ya, ini biasanya pengukuran digunakan untuk mensupport penelitian ya. Misalkan untuk membuktikan suatu teori atau untuk membuat suatu eksperimen, maka biasanya ini cukup besar sekali ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang unit ya. Sebelum kita mengukur, kita harus tahu apa itu satuan. Jadi ada namanya satuan dasar, ada satuan turunan, ada sistem satuan ya. Lalu ada scientific untuk engineering yang perlu diketahui ya. Kemudian ada lagi satuan untuk respon logaritma. Nah, jadi semua besaran fisika harus didefinisikan. Nah, kemudian dia ada unitnya ya, hasil di satuan itu ada unit, misalkan kilogram, meter ya, derajat Celcius sebagainya, ada satuannya. Kemudian kalau tidak ada unit, jadi kita menulis berapa kecepatan mobil, 50. Tapi kita tidak menulis satuan, itu sama saja kita tidak menulis apa-apa. Ya. Jadi kalau tidak ada unitnya, dia tidak memiliki arti. Jadi kalau Anda menjawab pertanyaan, misalkan berat, Anda harus tulis satuannya, ya, kilogram misalkan berat. Kecepatan kendaraan bisa meter per detik, bisa kilometer per jam. Yang penting dia harus ada satuan. Kalau tidak, Anda nol karena tidak ada nilai. Ada dua macam unit. Yang pertama fundamental, yang kedua adalah unit turunan. Ya, kalau yang fundamental ini merupakan besaran fisika. Ya, dia terdiri dari besaran utama, ada yang besaran pendukung ya. Misalkan untuk besaran utama ini adalah yang untuk ukur panjang, misalkan meter ya, berat, dan untuk waktu. Kemudian ada lagi besaran pendorong. Besaran pendorong ini adalah besaran yang tergantung dari seperti misalkan turunannya dari satuan-satuan dasar tadi ya. Seperti misalkan nanti volt ya, ampere ya. Tapi yang dasar adalah panjang, berat, dan waktu. Lalu ada satuan turunan. Satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan dasar. Misalkan satuan area ya, luas, itu satuan meter, berarti dia merupakan turunan dari panjang ya. Nah, satuan dasar tadi itu memiliki dimensi ya. Seperti panjang itu L dimensinya, mass atau berat itu M, dan time itu T. Nah, dalam satuan unit
ada banyak ya satuan-satuan, itu tiap negara memiliki berbagai macam perbedaan. Indonesia misalkan kita pakai satuan meter ya, kilogram, second ya. Nah, kalau Inggris lain lagi. Inggris itu ada namanya satuannya feet ya, mile, horsepower, pound, gallon. Nah, ini beda dengan kita ya. Kita tidak mengenal kaki, itu tidak mengenal. Kita selalu mengukur jarak itu pakai meter. Kalau di luar negeri, di Inggris misalkan dia mengukur jarak itu pakai kaki ya. Kemudian ada lagi negara misalkan Prancis menerapkan sistem metriknya ya. Jadi di meter, kilogram, dan detik ini kemudian didefinisikan ya beratnya. Nah, karena banyak negara yang memiliki satuan yang berbeda-beda, maka dibuatlah suatu standar internasional, namanya SI ya. Dia menetapkan standar untuk berat ya seperti meter, kilogram, detik, ampere, Kelvin, candela, dan berikut macam-macam, dan mol ya. Nah, ini ada standarnya ya di sana di perusahaan di tiap-tiap negara ada standarnya. Di SI, di Perancis ada standar tentang meter, kilogram, dan sebagainya. Di negara kita juga ada ya standarnya. Nah, ini ada 6 dasar ya daripada unit satuannya. Misalkan panjang itu meter, berat itu kilogram, waktu itu T ya second, arus itu ampere, temperatur itu Kelvin, lalu intensitas cahaya itu candela. Nah, lalu dari tadi satuan dasar tadi muncul yang namanya satuan turunan, misalkan tegangan volt ya. Volt itu turunan daripada arus ya. Kemudian quality dari muatan ya, namanya Q, kolom ya, ngukur kolom ya. Kemudian resistan dari listrik namanya R, itu satuan turunan, kapasitan C, dan induktans L. Lalu di mekanik juga ada, misalkan untuk gaya ya, gaya F ya, biasanya satuannya Newton. Nah, ya, jadi merupakan dari satu akselerasi dari suatu misalkan 1 Newton adalah definisinya gaya yang memberikan suatu berat pada 1 kilogram yang menyebabkan percepatan 1 meter per detik kuadrat ya. Jadi gaya force sama dengan massa kali percepatan M kali A, satuan massa kilogram meter second pangkat minus 2 ya, satuannya adalah Newton. Kemudian ada satuan untuk gravitasi ya, G ya. Itu ditetapkan 9,81. Jadi banyak di sini ya. Oke. Lalu satuan kerja ya adalah gaya kali distan ya, yang disebut dengan satuan kerja adalah Newton. Satuan kerja adalah Joule ya. Satuan daya adalah satuan kerja per waktu, disebut dengan watt ya, atau joule per detik. Dalam SI satuan daya adalah watt ya. Satuan arus adalah ampere ya.
satuan muatan dari listrik adalah Coulomb. Ya, jadi arus adalah Q per T, ampere adalah Coulomb per sekon, ya. Sama sebenarnya, dia hanya satuan berbeda. Kemudian satuan untuk tegangan adalah kerja dibagi muatan, ya. Satuan untuk ohms, ya, itu dikembangkan juga untuk tahanan, ya. Ohm itu tahanan mengukur berapa banyak arus yang lewat, ya, karena adanya yang molekul, sifat-sifat molekul dan konduktor yang ada di bahan itu. Jadi kalau misalkan suatu arus 1 ampere melewati suatu konduktor dan perbedaannya 1 volt, maka itu disebut dengan 1 ohms. Lalu untuk unit kapasitor disebut dengan farad, ya. Jadi farad adalah suatu muatan yang dari 1 Coulomb ketika beda potensialnya sama dengan 1 volt. Lalu ada temperatur suhu yaitu Celcius dan Kelvin, ya. Kemudian ada satuan untuk magnetik namanya Weber, ya, dan ada Tesla, ya. Ini perbedaannya sama-sama magnetik. Satu dia Tesla itu density-nya, ya, kerapatannya. Karena 1 Tesla adalah 1 Weber per meter kuadrat. Nah, lalu di dalam pengukuran dia untuk ngecek apakah satuan itu benar atau tidak, itu pakai dimensi, ya. Misalkan luas itu panjang kali panjang. Apa dimensi panjang? Panjang L kali panjang L juga, maka dia sama dengan dimensi dari luas adalah L kuadrat, ya. Nah, begitu juga yang lain untuk kecepatan, dia ada dimensinya, kerja, power, dan sebagainya ada dimensinya. Oke. Lalu standar di pengukuran itu ada internasional, ya, ada primary yang utama, ada secondary, ya. Di sini adalah semua yang didefinisikan oleh standar Biro dari berat dan ukuran di Prancis, ya, dibuat standarnya, ya, supaya akurat, ya. Itu yang internasional. Kemudian yang untuk dari internasional tersebut dibuatlah kopiannya yang disebut dengan standar di tiap-tiap negara, ya. Lalu ada lagi standar untuk industri, ya. Lalu standar untuk ya untuk kerja, ya. Oke, berikutnya kita akan belajar ketika kita mengukur, dia akan terjadi namanya kesalahan atau error, ya. Jadi kita mengukur ada namanya kesalahan karena terjadi perbedaan antara hasil yang kita dapatkan dengan nilai sebenarnya, disebut dengan error, ya. Nah, error didefinisikan adalah perbedaan dari nilai yang diukur dan nilai yang diekspektasikan. Jadi error sama dengan YT dikurangi YM, ya. Lalu ada juga error persentasenya, yaitu berapa errornya dibagi nilainya, ya. Jadi nilai error ini ada di sini, ya. Kemudian ada analisisnya, bisa kita hitung, ya, persen error Y1 YT minus YM per YT kali 100, ya.
Kemudian akurasi ya adalah nilai atau tingkatan dekatnya kita dengan benda yang diukur ya. Itu akurasinya. Ya, misalkan A, akurasi sebenarnya 1 dikurangi YT minus YM per YT ya. Nah, ini ada contoh misalkan nilai tegangan dari resistor 50 volt, kemudian menghasilkan nilainya nyata diukur 49, berapa errornya ya. Kita juga misalkan kita punya lampu, kita beli, misalkan wattnya tertulis ya 50 watt, tapi begitu kita ukur dia berkurang, itu ada error ya. Nah, jadi error itu ada tadi rumusnya ya sudah ada, kemudian ada juga namanya akurasi ya, akurasi atau presisi adalah 1 minus xn minus x ya dalam kurung semuanya dibagi xn. Ya. Ini contoh nilai dari pengukuran suara yang diukur di suatu laboratori. Ya, misalkan ukuran pertama 98, ukuran kedua 102 ya, 3 103 ya. Jadi kita bisa lihat untuk mengukur pun terjadi banyak sekali perbedaan di hasilnya ya. Nah, lalu kita cari rata-ratanya. Semua data dibagi dengan jumlah data. Jadi semua data itu dijumlahkan satu dibagi data 10. Ya. Kemudian dari situ kita errornya kita hitung ya. Kemudian ini misalkan contoh berapa tegangan dari suatu resistor ya, 2 resistor dalam suatu rangkaian diukur. Tegangan resistor pertama adalah 6,31 volt, resistor kedua adalah tegangannya 8,36 volt. Ya, kalau kita harus cek benar nggak tegangannya harusnya totalnya sama. Ya, telah dijumlahkan dia 15,06 ya. Jadi didapat tegangan totalnya adalah 15,05. Kemudian ketika kita, jadi error-error ini juga bisa dikalikan, dibagi, dan sebagainya. Ya. Misalkan ketika kita mengali, ya V-nya 6,31, arusnya 0,0148. Ketika kita mengali, kita akan dapatkan angka 0,093. Berapa banyak yang boleh kita pakai? Ya, kita lihat di sini angkanya ya. Angkanya di belakang koma, di sini 2, di sini ada 4. Nah, kita bisa memilih, kalau mau yang teliti ya berarti yang sampai 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, error terbagi menjadi tipe error, ya, kemudian random error, kemudian gross error. Ya. Nah, error ini akan dipelajari ya nanti ya. Ada 3 ini, kalau misalkan gross error itu karena kesalahan manusia ya. Karena kita membacanya mungkin ngantuk-ngantuk atau incorrect dan sebagainya, itu disebut dengan gross error. Ada systematic error itu karena diakibatkan oleh instrumen ya. Instrumennya dah lama tidak dikalibrasi atau instrumennya rusak. Ini juga mengakibatkan banyak systematic error. Ada lagi error karena environment, karena lingkungan. Misalkan kita ngukur hari ini di dalam, lalu siang nanti kita ukur di luar, nah tentu akan berbeda ya, walaupun alat ukurnya sama. Itu diakibatkan oleh lingkungan. Lalu lagi ada observasi error, itu karena pembacaan oleh pengguna ya, karena adanya parallax
paralak ya. Jadi itu ada kebatasannya ya. Ada lagi random error, yaitu error yang tidak diketahui asal usulnya dari mana, tapi ada muncul ya. Ini sering juga. Lalu ada statistik analisis ya di dalam error. Jadi kita bisa menggunakan statistik untuk melakukan analisa sehingga errornya bisa kurang. Misalkan untuk rata-rata ya, rata-rata adalah X1 tambah X2 tambah sampai Xn per N ya. Kemudian perbedaan antara satu benda dengan benda lain harus kita buat jadi D ya. Ya, kemudian kita dapatkan nilai D tiap-tiap komponen ya. Kita standarisasi ya, dapatkan ini ya nilainya ya. Standar dibagi dengan N. Kita dapatkan nilai standar deviasi. Jadi misalkan ada contoh, ada angkanya ada sampai 4 ya. Cari rata-rata, cari deviasi ya. Nah, setelah itu kita ukur ya, lalu kita tampilkan di dapat grafik seperti ini. Ya. Nah, jadi ada error yang dia itu ketika deviasinya di bawah 1 ya. Semakin jauh deviasi artinya dia makin tidak teliti ya. Nah, jadi dalam ukur ini kita pakai tabel ya. Tabel deviasi, lalu praktis berapa modal, berapa total area ya. Di sini kita dapat errornya adalah 0,674 R ya. Kemudian ini soal-soal misalkan kita ngukur resistor 50 volt, kemudian nilai yang dapat 49, cari absolute error, persentase error ya menggunakan rumus-rumus yang tadi. Nah, oke ya, saya rasa materi hari ini cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan?